Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Ageng Media dan juga Bapak Haji Ahmad Halim, Wakil Ketua DPRD Jember yang sekaligus sebagai Ketua Pansus COVID-19 DPRD Jember. Ya, Pak Halim, berbicara mengenai capaian vaksinasi di Kabupaten Jember hingga tanggal 11 Januari hari ini mencapai 66%, di mana sebelumnya Menteri Kesehatan mentargetkan setiap kabupaten mencapai angka 70% di akhir tahun 2021. Iya. Seperti apa panitia Pansus ini sendiri menanggapi capaian vaksinasi yang masih di angka 66% ini, Pak? Iya, jadi kalau saya flashback cerita awal target vaksinasi itu, jadi data yang diusulkan oleh pemerintahan sebelumnya itu belum direvisi. Iya. Karena data yang diusulkan sebelumnya adalah data 70% dari jumlah penduduk keseluruhan di Kabupaten Jember. Padahal target vaksin itu tidak harus angka umur itu harus 12 tahun sampai ke atas. Sementara di angka 2,5 juta yang diusulkan itu include termasuk anak-anak di bawah umur 12 tahun. Artinya bahwa harusnya yang diusulkan itu 2.500.000 dikurangi anak-anak di bawah umur 12 tahun. Berapa, Pak, anak-anak di 12 umur? tahun itu rata-rata di Kabupaten Jember hampir 200.000. Otomatis kan berarti 2.300.000. Iya. Kemarin Bupati sudah mengirimkan untuk merevisi capaian angka tersebut. Ternyata oleh Menteri Kesehatan tidak bisa karena itu sudah masuk dashboard nasional. Tapi kami Pansus maupun Pemkab optimis karena nampaknya kerjasama yang selama ini terjalin, terutama di backup oleh TNI maupun Polri, itu sangat tinggi mobilitasnya. Bahkan kemarin Polda menurunkan tim tersendiri khusus untuk melakukan vaksinasi terhadap rumah ke rumah. Insya Allah mulai minggu atau 3 hari ini, kalau sekarang sudah 66% ya, sekarang hari ini sudah 66%, kemudian besok akan bergerak lagi langsung ke tiap kecamatan, per RT, per RW, mendata warganya yang belum divaksin, akan divaksin. Saya optimis target 70% itu bisa dilakukan ya maksimal dalam waktu 2 minggu. Maksimal dalam syukur-syukur nanti bisa dilakukan dalam waktu dalam seminggu inilah, dalam waktu 6 hari ini. Kemudian juga Mbak Ageng, perlu kami sampaikan bahwa tidak hanya vaksinasi yang perlu kita jaga. Pertama adalah ketika ada orang yang terkena COVID, itu harus segera dilaporkan. Artinya tindakan pencegahan maupun pengobatan, pencegahan dalam artian ketika ada yang sudah terkonfirmasi positif, ini harus segera dilaporkan untuk dilakukan tracing. Karena tracing ini yang akan sangat menentukan. Tapi saya melihat ya, bukan pendapat pribadi, nampaknya kalau kemarin kita insya Allah dari pendapat beberapa ahli menyampaikan melihat perkembangan di Indonesia ini tidak akan sampai ada gelombang 3. Semoga saja ya, amin. Karena kalau sampai ada gelombang 3, kasihan semua rakyat tidak bisa melakukan kegiatan roda ekonomi. Walaupun sekarang masih PPKM. Jember ini sudah turun lagi menjadi PPKM level 2 ya. Karena capaian vaksinnya masih belum sampai 70%, tapi masyarakat sudah mulai dunia usaha sudah mulai bergerak, sudah melakukan aktivitas secara normal. Kemudian ada juga aturan baru bahwa semua sekolah sudah harus melakukan pertemuan tatap muka. Nah, ini kan perlu langkah pencegahan, antisipasi maupun langkah-langkah agar
bagaimana penanggulangan COVID ini efektif ya, efektif, efisien. Ya. Itu Bang. Pak Halim, kembali ke angka di mana 66% capaian vaksinasi. Menurut yang telah disampaikan Pak Halim bahwasanya di masa pemerintahan Bupati sebelumnya menyetorkan angka 2.500.000 penduduk Jember, jadi 70%-nya adalah sekitar 1.900.000, di mana capaian itu masih belum bisa terpenuhi hingga saat ini. Semestinya hitungan itu harus dikurangi dengan 200.000, anak yang berarti 1.700.000. 1.700.000. Jadi kalau 1.700.000 capaian itu berarti kita sudah 70%. Semestinya kita sudah mencapai capaian sesuai yang dianjurkan Menteri Kesehatan seperti itu, Pak Halim ya. Baik, Pak Halim. Saat ini memang sudah masuk varian baru dari COVID-19 yakni Omikron. Beberapa warga kita disebutkan ada 3 warga ya Pak Halim yang terpapar Omikron ini sendiri. Melihat perkembangan dari adanya varian baru ini, seperti apa Pansus DPRD menanggapi ini Pak? Ya, pertama kami menghimbau ya kepada masyarakat seperti yang diarahkan oleh Presiden maupun pejabat pemerintah lainnya di pusat untuk tetap tenang ya, dan waspada. Artinya bahwa adanya varian ini tidak harus kita berlebihan dalam menanggapinya, tapi tetap harus waspada. Kemudian yang kedua seperti yang saya sampaikan tadi, ketika ada yang terkonfirmasi positif itu harus segera dilakukan katakanlah isolasi, kemudian tracing dia kontak dengan siapa. Nah, seperti kita ketahui kemarin di berita TV nasional ada Mbak Santi ya, yang terkonfirmasi positif ketika liburan. Ternyata hanya Mbak Santi, Mas Anang dan anak-anaknya tidak. Ini kan salah satu bukti bahwa mungkin vaksin itu sudah bekerja sehingga dia tidak tertular, tidak tertular. Seperti itu. Ya, menanggapi gelombang ketiga COVID-19 yakni dengan adanya varian baru, seperti apa menurut Pak Halim persiapan yang dilakukan Pemkab sejauh ini Pak mengenai rumah sakit ataupun fasilitas-fasilitas lainnya? Kalau saya melihat bahwa bukan hanya Jember, Indonesia sekarang insya Allah lebih siap dalam hal menghadapi varian COVID ini, karena mungkin perkembangan teknologi. Kalau dulu kan di tahun sebelumnya orang terkena COVID kan masih meraba-raba obatnya pakai apa ya, ada yang pakai jahe, ya, ada yang pakai susu telur gitu. Kalau sekarang kan sudah ketemu obatnya. Kalau kita katakanlah rajin-rajin browsing pengobatan obat COVID itu sudah ditemukan oleh baik perusahaan-perusahaan farmasi besar, kemudian capaian ya vaksinnya juga semakin canggih. Kemungkinan nanti tahun depan bukan diinjeksi, disuntik, tapi sudah ditelan kayak pil biasa. Kemudian saya juga meyakini Mbak Ageng bahwa nanti COVID ini ya akan seperti flu biasa, hanya karena mungkin ini baru. Ya, kalau baru kan meraba-raba dulu. Saya aja dulu waktu terkena positif COVID, obat cacing pun diminum. Ya. Karena memang sudah katakanlah ada yang memulai dan meminum, ternyata ada manfaatnya seperti itu. Tapi ya nampaknya sekarang sudah berubah ya. Insya Allah sudah berubah. Walaupun nanti ada varian apa, anggaplah itu anak cucu dari COVID yang sudah bisa bersahabat dengan kita, bersahabat dengan kekebalan tubuh kita gitu maksudnya. Iya, Pak Halim, DPRD ini adalah kepanjangan tangan dari warga Jember. Apa sih yang sudah diaspirasikan oleh masyarakat? Harapan-harapan apa sih yang telah disampaikan masyarakat khususnya kepada anggota dewan mengenai penanganan COVID-19 di Kabupaten Jember ini, Pak? Ya, pertama, jadi ketika banyak orang sakit, kami mendapatkan banyak pengaduan, keluhan, minta tolong. Karena waktu tahun kemarin itu, katakanlah kamar untuk isolasi fasilitas rumah sakit penuh, otomatis
banyak kesulitan ya pasien untuk mendapatkan kamar, bahkan bukan hanya kamar, waktu itu kan oksigen. Jadi kami banyak mendapatkan permintaan tolong dari warga, Pak tolong ini kami belum dapat kamar, ya kami kontak, ternyata kontak rumah sakit juga penuh, hanya banyak tenda-tenda darurat. Kemudian kalau sekarang saya melihat Mbak Ageng, kesiapannya ya, kesiapan melalui fasilitas yang ada, itu insya Allah Jember lebih banyak dibanding dengan kabupaten lain. Pertama, kalau dulu kan bor istilahnya ya, okupansi tiap kamar di tiap rumah sakit sekarang sudah mulai ditingkatkan. Ya, kami juga karena ini juga masalah nasib orang, tentu kami meminta kepada Pemkab Jember, terutama Dinas Kesehatan, rumah sakit maupun fasilitas-fasilitas di puskesmas agar lebih banyak turun ke masyarakat, memberikan edukasi. Karena ini salah satu kunci, kalau masyarakatnya tidak sadar percuma. Kita mau punya fasilitas apa, mau punya obat apa, kalau tetap dilanggar kan seperti itu. Nah, makanya kami mengimbau terutama kepada tokoh masyarakat ya, kiai, melonjaknya hasil dari data, melonjaknya capaian vaksin dari sampai sekarang 66% itu karena banyaknya peran serta itu partai, pesantren ya, tokoh agama itu sangat berpengaruh. Jadi kalau kiai mau divaksin, pikiran masyarakat itu nggak mungkin kiai ingin katakanlah membunuh santrinya atau membunuh wali muridnya. Nah, pikiran-pikiran seperti ini yang harus selalu kita berikan edukasi kepada masyarakat. Ya, berbicara mengenai kesadaran Pak Halim, bagaimana Pak Halim menilai kesadaran masyarakat Jember untuk menerapkan 3M untuk memutus rantai sebaran COVID-19, Pak? Ya, memang kalau awal-awalnya karena memang Jember ini kan terdiri dari banyak suku maupun tingkat pendidikan berbeda-beda, otomatis dari awal ya bukan hanya di Jember, hampir di seluruh Indonesia banyak yang tidak percaya. Tapi karena beriringnya waktu, kemudian memberikan banyak pengalaman bahwa ada saudara kita yang ternyata COVID itu, kalau dulu kan nggak ada COVID itu, bohong ternyata karena saudara dan pernah ngalami sendiri, sekarang baru yakin. Cuman di Jember ini saya melihat mayoritas sudah hampir sadar lah tingkat kesadarannya untuk melakukan vaksin. Ya seperti itu tadi, itu harus dimulai dari tokohnya, panutan ya. Kalau panutannya nggak vaksin, bagaimana pengikutnya mau vaksin, kan seperti itu. Artinya kalau ada katakanlah pimpinan yang memberikan contoh edukasi, insya Allah rakyatnya juga, pengikutnya juga akan ikut. Kemudian memang agak susah ketika dulu bergerombol ya, bergerombol itu ya di alun-alun, kita lihat sering bergerombol. Tapi sekarang walaupun bergerombol, ternyata mungkin karena istilahnya herd immunity-nya sudah tercapai, sehingga penularannya itu sudah agak berkurang. Bahkan dalam beberapa hampir satu bulan Jember ini tidak ada terkonfirmasi positif COVID. Ya, Pak Halim, fungsi dari Pansus COVID-19 DPRD ini antara lain adalah pengawasan kesehatan, ekonomi, kesejahteraan masyarakat. Bagaimana Pansus mendorong pemerintah untuk menstabilkan ekonomi di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini? Ya, jadi COVID ini bukan hanya bagaimana mencegah ataupun mengobati, tapi juga merecovery terutama hal ekonomi. Ada beberapa stimulus ya, istilahnya
obat ya, stimulus ini stimulus ekonomi yang harus dilakukan oleh pemerintah selaku pemegang kebijakan untuk menggairahkan ekonomi. Pertama adalah melalui usaha mikro yang terdampak. Kalau dulu tahun kemarin itu kasihan kan teman-teman ojek online tidak pernah mendapatkan tumpangan ya penumpang, bukan hanya ojek online, bahkan perusahaan-perusahaan negara seperti kereta api saja itu rugi. Bahkan Garuda Indonesia pun nggak ada yang terbang kan seperti itu. Ini kan bentuk dari dampak. Untuk di Pemkab Jember kami berusaha bagaimana masyarakat menengah ke bawah ini bisa cepat pulih melalui memberikan stimulus bantuan usaha mikro ya, usaha mikro melalui dinas koperasi. Kemudian juga bukan hanya salah satu dinas, tapi semua dinas diupayakan menginventarisir pelaku usaha maupun orang yang terdampak COVID. Dinas Perhubungan, kemudian kita berikan tugas untuk menginventarisir ojek online ataupun pengemudi ya, pengemudi lin maupun ojek apa untuk bisa diberikan bantuan. Kemudian itu nanti di-pool datanya ke dinas sosial. Kalau tahun kemarin Pemkab kebetulan mengadakan 1.000 ton ya, 1.000 ton bantuan beras yang disalurkan kepada orang yang terdampak dari pandemi COVID itu. Bukan hanya itu, termasuk pariwisata. Artinya COVID ini sudah dampaknya seluruh bidang, seluruh bidang. Kecuali mungkin petani ya, petani alhamdulillah. Kenapa kok di Indonesia recovery-nya cepat? Ya mungkin karena ibaratnya kalau Singapura kemarin terdampak COVID itu sampai goyang, ekonominya, pertumbuhannya nggak ada, nol, ya mungkin karena tidak ada basic pertanian maupun perikanan. Tapi alhamdulillah di Indonesia ini katakanlah walaupun orang nggak bekerja buruh tapi masih punya lahan pertanian, artinya ada bahan pangan yang bisa dimakan. Baik, jadi kesejahteraan masyarakat ini akan terpenuhi jika salah satu faktor ekonomis misalnya sudah tercapai seperti itu Pak Halim ya. Baik Pak Halim, kita harus jeda sejenak. Pemirsa, kita harus jeda sejenak. Spesial Talk Self TV Jember akan kembali setelah jeda berikut ini.